Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk mami-mami yang ada di rumah. Di sini saya akan mereview 2 susu formula untuk anak 1-3 tahun yang mungkin bisa untuk referensi bunda-bunda yang ada di rumah. Siapa tahu masih ada yang bingung milih susu formula apa yang terbaik untuk Ananda. Namun sebelumnya saya ingin menekankan bahwa tidak ada yang lebih bagus dibandingkan air susu ibu. Tapi di sini saya paham tidak semua ibu beruntung bisa memberikan ASI kepada Ananda, dan ada beberapa kondisi yang memaksakan ibu harus memberikan susu formula kepada anaknya. Bukan berarti itu pilihan yang buruk, dan bukan berarti ibu yang tidak bisa memberikan ASI full kepada anaknya itu gagal menjadi ibu. Saya yakin semua ibu pasti berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya. Oke, langsung aja. Ini saya punya 2 susu formula. Di sini ada Enfagrow E+ yang NeuroPro, kemudian saya punya S26 Gold, yang dimana dua-duanya saya pernah memberikan kepada anak saya. Oke, di sini langsung aja ya, kita mau bahas, mau bandingkan kandungan-kandungan yang ada di dalam 2 susu formula ini. Ini untuk 1-3 tahun ya, untuk tahap 3 1-3 tahun. Ini juga yang S26 Procal Gold, itu juga untuk anak usia 1-3 tahun. Oke, di sini langsung aja ke kandungan-kandungan kedua susu ini. Nah, di sini lemak totalnya S26 Gold itu punya 6%. Di Enfagrow itu sama 6%. Kemudian asam linoleatnya ada 1094 mg di S26 Gold. Terus di sini asam linoleat ada 800 mg. Lebih tinggi di S26 Gold. Terus asam linolenatnya ada 131 mg di S26 Gold. Kemudian di Enfagrow itu ada, tidak tertulis asam linolenatnya, nggak tertulis di Enfagrow, tidak ada. Kemudian AA-nya ada 63 mg di S26 Gold, dan di Enfagrow tidak tertulis, tidak ada AA-nya. Kemudian DHA-nya di sini ada 24 mg. Di sini DHA-nya ada 35 mg. Jadi lebih tinggi, DHA-nya lebih tinggi si Enfagrow. Cuman di Enfagrow tidak ada AA-nya. Terus lemak transnya di S26 Gold nggak ada, 0. Di sini juga lemak transnya 0. Terus proteinnya di S26 Gold ada 5 gram. Di sini 6 gram, 1 gram lebih tinggi dari S26 Gold. Terus karbohidrat totalnya ada 26 gram, di sini 25 gram. Terus serat pangan totalnya ada 1 gram, di Enfagrow juga sama 1 gram. Nah, ini yang membedakan. Gula totalnya ada 23 gram di sini. Di sini ada 21 gram karena dia ada gula tambahannya, ada sukrosanya 2,6 gram di Enfagrow, sedangkan di sini hanya laktosanya aja ada 23 gram. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini Enfagrow ini rasanya lebih manis dibandingkan sama S26 Gold karena dia nggak ada gula tambahannya, jadi dia rasanya lebih ke gurih gitu. Kemudian oligofruktosanya di sini ada 1 gram. Di sini tidak tertulis oligofruktosanya. Kemudian garam natriumnya ada 110 mg di sini. Garam natriumnya di sini ada 95 mg. Kemudian di
ini ya. Protein 21%, di sini 21% sama. Terus vitamin dan mineralnya. Vitamin A-nya di S26 Gold ada 35%, di sini sama 35%. Vitamin C-nya 50% di S26 Gold, di sini 70%, jadi 20% lebih tinggi Enfagrow daripada si S26 Gold. Vitamin D-nya ada 20%, di sini sama 20%. Vitamin E-nya 20%, di sini ada 45%, jadi lebih tinggi. Vitamin K-nya di sini 55%, di sini 80%. Jadi lebih tinggi juga. B1-nya ada 20% di S26 Gold, di sini B1-nya 40%, lebih tinggi juga. B2-nya di sini 30%, di sini 35%, lebih tinggi juga. B6-nya di sini 20%, B6 di sini 70%. Jadi 50% lebih tinggi di Enfagrow. B12-nya di sini 45%. B12 di sini 135%, lebih tinggi juga. Niasinnya 15%. Niasin di sini tidak ada. Asam folat di sini ada 20%. Di sini asam folatnya 30%. Asam folat. Terus biotin di S26 Gold punya 40%, di sini 70%, lebih tinggi juga. Inositol di sini ada 25%. Inositol di Enfagrow, inositol tidak tertulis, tidak ada ya. Terus kaliumnya ada 10% di S26 Gold, kalium di Enfagrow ada 8% kalium. Jadi lebih tinggi 2% S26 Gold ya. Kalsiumnya ada 25%, di Enfagrow kalsium ada 40%, jadi 20% lebih tinggi. 15% lebih tinggi daripada S26 Gold. Kemudian fosfornya ada 20%. Di sini fosfor ada 30%, 10% lebih tinggi. Magnesium di S26 Gold ada 20%, di sini magnesium ada 30%, lebih tinggi juga. Mangan itu ada 6% di S26 Gold, di Enfagrow ada 8%, lebih tinggi juga. Tembaga ada 20% di S26 Gold. Tembaga di Enfagrow tidak ada tembaga. Zat besinya 25% di S26 Gold. Zat besi di Enfagrow ada 30%, jadi 5% lebih tinggi. Si zincnya, zinc di sini 20%, zinc di sini 40%, 20% lebih tinggi daripada S26 Gold. Zinc, iodiumnya 20%, iodium 30% di sini. Tadi mangan di sini 6%. Di sini ternyata ada mangan 8%, jadi 2% lebih tinggi. Iodiumnya juga lebih tinggi di sini di Enfagrow, lebih tinggi 10%. Kemudian seleniumnya di S26 Gold ada 25%. Selenium di sini ada 25%. Maaf, tadi tembaga di sini ada. Tembaga di S26 Gold 20%, dan di Enfagrow itu ada 25%. Jadi ada semua ya. Yang nggak ada di Enfagrow ini hanya inositol. Selebihnya vitamin dan mineralnya di sini lebih tinggi dibandingkan di S26 Gold. Hanya saja inositolnya di sini tidak ada, di S26 Gold ada 25%. Kemudian komponen lain, DHA-nya juga lebih tinggi di Enfagrow. Hanya saja Enfagrow tidak ada AA-nya, sedangkan di S26 Gold ada AA-nya sebanyak 66,3 mg. DHA-nya 24 mg, di sini 35 mg. Terus di sini komponen lainnya ada 40% weight
di S26 Gold. Kemudian 60% kasein. Yang di sini kasein tidak ada. Nukleotida ada 6,3 mg di S26 Gold. Nukleotida di sini juga tidak ada di Enfagrow. Taurin juga tidak ada di Enfagrow. Klorida di sini ada 126 mg, di Enfagrow ada 132 mg. Jadi lebih tinggi juga di Enfagrow ini. Terus pingomyelin di sini ada 14 mg, di Enfagrow ada 32 mg, lebih tinggi juga. Fosfolipid ada 72 mg. Di sini di Enfagrow fosfolipidnya ada 162 mg. Kemudian ada beta glukan di sini 8,8 mg. Tapi di S26 Gold ini tidak tertulis beta glukannya, tidak ada. Jadi intinya adalah ada beberapa komponen yang di sini ada, tapi di Enfagrow tidak ada. Namun, apa yang ada di Enfagrow dan apa yang ada di S26 Gold itu kandungannya rata-rata lebih tinggi di Enfagrow dia punya. Bahkan DHA-nya pun juga lebih tinggi di Enfagrow. Namun di Enfagrow tidak ada AA-nya seperti saya bilang tadi ya. Nah, kedua susu ini semua sudah saya berikan ke anak saya. Yang pertama saya berikan S26 Gold karena dia tidak ada gula tambahannya. Yang kemarin saya pikir bahwa anak saya belum perlu banyak gula tambahannya gitu, karena untuk menjaga pertumbuhan giginya dan lain sebagainya ada beberapa pertimbangan ke situ. Nah, saya berikan S26 Gold. Dan pertimbangan kedua adalah di awal-awal kan ASI dulu, anak saya tuh ASI kemudian pindah ke susu formula, dan di S26 Gold dia tuh langsung doyan gitu karena rasanya tuh kan mirip ASI kan. ASI dia tuh nggak manis, lebih ke gurih gitu, jadi lebih mirip ke ASI, jadi dia langsung bisa menyesuaikan, lidahnya tuh langsung bisa menyesuaikan ke rasa susu S26 Gold ini. Kemudian lama-lama dia tuh berkurang minum susunya ini. Kalau dibuatin tuh selalu ada sisa, walaupun sedikit selalu ada sisa. Kemudian saya cari-cari referensi, terus saya nemu susu ini, susu Enfagrow ini, yang kebetulan memang DHA-nya lebih tinggi daripada si S26 Gold. Terus saya beralih ke sini karena mungkin anak saya sudah terbiasa minum susu formula, kemudian minum susu UHT juga, jadi pindah ke sini dia nggak ada masalah, dan bahkan lebih doyan gitu loh sama Enfagrow daripada S26 Gold gitu. Jadi kalau dibuatin selalu habis, jarang sekali dia menyisakan susu formula di dalam botol susunya gitu. Nah, untuk harga untuk S26 Gold ini biasa saya beli itu 480-an. Jadi memang beli susu tuh kadang di store satu dengan store lainnya tuh berbeda ya, tapi bedanya tuh nggak jauh, paling 5-15 ribuan lah. Nah, rata-rata orang jual S26 Gold ini yang prokal tahap usia untuk 1-3 tahun itu 480-an, 480, 475, 470 segitu. Nah, untuk Enfagrow E+ ini yang ini untuk beratnya 1,6 kilo ya. Untuk 1,6 kilo harganya 480-an segitu. Nah, untuk Enfagrow E+ untuk yang beratnya 400 gram untuk tahap 3, 1-3 tahun itu harganya ada yang jual, kalau lagi promo ada yang jual 150, ada yang jual 160-an, ada yang jual, bahkan ada yang jual sampai 170 lebih
hampir 180. Jadi emang bervariasi segitu pokoknya. Dan biasa anak saya tuh untuk yang 400 gram ini bisa untuk 4-5 hari. Dan yang S26 Gold ini segini tuh untuk 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. 1,6 kilo tuh untuk 2 minggu. Kemudian tips dari saya, apabila bunda-bunda memilih susu yang mengandung gula tambahan atau mengandung sukrosa, itu disarankan untuk memberikan susu secara tidak berlebihan. Nah, kalau susu formula ini aturannya adalah 3 kali pemberian, pagi, siang, sama sore atau malam. Biasa kalau Enfagro ini 1 kali penyajian itu 210 ml air, kemudian ditambahkan 4 sendok takar. Nah, itu idealnya adalah 3 kali pemberian. Nah, kalau berlebihan itu takutnya lari ke gigi. Karena kita kalau ngasih gula berlebihan kan pasti bikin gigi itu apa sih namanya, gigis ya, yang hitam-hitam itu. Nah, itu dikhawatirkan lari ke situ. Jadi baiknya pemberiannya idealnya adalah 3 kali pemberian. Tapi kalau misalkan aduh anak saya ini minum susunya kuat gitu, jadi malam bangun harus minum susu gitu, bisa disiasati dengan memilih susu yang tidak ada gula tambahannya, yang cuma mengandung laktosa saja. Jadi yang susu yang mengandung gula tambahannya itu dikasih 3 kali penyajian, selebihnya dikasih dengan susu formula yang tidak mengandung gula tambahan. Tapi kalau misalkan dirasa bunda rasa tuh anak saya oke kok, giginya juga nggak bermasalah walaupun minum susunya tuh banyak gitu, ya monggo. Semua pilihan itu tergantung ke kita masing-masing. Karena kembali lagi tidak ada ibu yang tidak memberikan yang terbaik untuk anaknya begitu. Oke, mungkin itu video kali ini. Semoga bisa membantu ibu-ibu semua, bunda-bunda semua yang lagi bingung mencari susu formula yang tepat. Kandungannya apa aja sih? Kalau susu ini tuh kandungannya apa aja sih? Susu ini tuh kandungannya apa aja sih? Semoga dengan video ini bisa membantu ibu-ibu di rumah menjawab rasa penasaran ibu-ibu di rumah, apa sih kandungannya susu S26 Gold dan si Enfagro ini, perbandingannya tuh gimana gitu. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa di next video. Dadah, assalamualaikum, terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa subscribe.